Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, setelah kemarin sore sampai malam hari kami menemani Syekh Az-Zaitun untuk bertemu, bersilaturahim, sempena silaturahim ba'da Idul Fitri dengan para pimpinan Bank Mandiri Jawa Barat, di mana kami sampai kembali di kantor ini jam 12 kurang lebih. Pagi ini yang pertama kali saya lakukan dalam ruangan ini adalah membaca apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Heda tentang penolakan Ustadz Abdus Samad oleh Singapura. Yang sebenarnya Pak Bambang Heda hanya menyampaikan pada sahabat-sahabat sosial medianya bahwa di Singapura presidennya adalah seorang wanita muslimah, dan ini adalah presiden pertama di negeri kecil yang konon kuat itu. Sampai di mana kekuatan Singapura, menurut Syekh Az-Zaitun, Singapura dianggap kuat karena orang yang menganggap kuat itu adalah orang, masyarakat, atau negara yang masih lemah. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan penolakan terhadap warga negara asing yang hendak masuk ke Singapura, baik itu melalui pintu masuk internasional utama Changi Airport atau masuk lewat pelabuhan penyeberangan dari Batam, dari Tanjung Pinang, atau lewat darat dari Malaysia melalui Johor Bahru dan kemudian Singapura, adalah hal yang sering terjadi. Bukan hanya untuk Ustadz Abdus Samad. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar, membaca tentu di sosial media bagaimana seorang mantan pemimpin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tingkatnya tentu ditolak masuk oleh Singapura di Changi Airport. Setiap hari banyak juga warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang ditolak masuk. Pertanyaannya, saudara-saudara, apakah yang dilakukan oleh Republik Singapura adalah sesuatu yang melanggar peraturan internasional, melanggar peraturan ASEAN, karena Singapura adalah anggota ASEAN. Dalam kaitan dengan anggota ASEAN, maka Republik Indonesia adalah negara anggota ASEAN yang terbesar, terkaya, dan tentu terkuat. Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak, saudara-saudara? Karena Singapura adalah negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat, Singapura berhak untuk menentukan apapun yang dikehendaki untuk kepentingan negaranya. Dalam kaitan dengan penolakan terhadap Ustadz Abdus Samad,
dan atau pada warga negara asing lainnya atau terhadap warga negara Indonesia lainnya, dan kemudian itu dikaitkan dengan rasa takut Singapura terhadap radikalisme Islam dengan berbagai macam track record yang dikumpulkannya. Ingat bahwa Ustadz Abdul Samad adalah public figure. Apa yang disampaikan hari ini, tahun itu semuanya terrekod oleh intelijen Singapura yang kemudian disubmit semua hasil rekodnya, hasil analisanya ke Direktorat Jenderal Imigrasi negara itu untuk memproteksi. Jika hal itu dikaitkan dengan rasa takut terhadap radikalisme secara keseluruhan, itu pun hak daripada negara Singapura sebagai negara berdaulat. Tetapi kita menilainya sebagai keberhasilan Black Campaign dari apa yang disebut sebagai Islamophobia. Walaupun kemudian saat ini sudah ada resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang disponsori oleh negara-negara OIC, di mana Menteri Luar Negeri kita untuk dan atas nama Indonesia juga ikut menandatangani resolusi pada hari tanggal tersebut. Kalau tidak salah bulan Mei tanggal 15, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau agar apa yang disebut Islamophobia itu sudah tidak diperpanjang lagi. Diikuti dengan Amerika, diikuti dengan berbagai negara Eropa yang sesungguhnya dari mereka lah sumber daripada apa yang disebut sebagai Islamophobia. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Tariq Ramadan dalam Topo Broto yang diselenggarakan di Al-Zaitun, Indonesia beberapa waktu yang lalu, bahwa yang namanya Islamophobia itu adalah bentuk baru dari rasisme. Kita lupakan semuanya itu. Bagaimana dengan kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, saudara-saudara, adalah kita kembangkan, kita gelorakan semangat peace and tolerance diikuti dengan knowledge. Kita belajar, dan kemudian kita harus menjaga diri dari segenap pertikaian di sosial media, apalagi kemudian dengan saling sudut menyudutkan. Jika saja dari situ kemudian ada yang kata orang Gresik disebut apes, maka ujungnya kita akan ada di terali besi. Jadi apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Zaitun adalah benar. Menyikapi segalanya harus kita tingkatkan semangat peace and tolerance, dan kemudian ketika terjadi sesuatu maka way out-nya adalah idfa billati hiya ahsan. Saudara-saudara, setelah itu saya melakukan pekerjaan saya sebagai diplomat dari Republik Sierra Leone, sebagai konsul jenderal Republik Sierra Leone di Indonesia. Karena saya warga negara Indonesia, maka sebutannya adalah honorary consul. Hari ini saya menandatangani dokumen yang berkaitan dengan warga negara Sierra Leone yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia. Jadi secara resmi sahabat kita yang namanya CC Muhammad telah menjadi warga negara Indonesia, dan sebagai honorary consul
saya harus mencabut paspornya, dan kemudian saya harus mengembalikan paspornya itu ke negaranya, Republik Singapura. Republik Sierra Leone. Saudara, saya secara pribadi mengucapkan selamat kepada warga Indonesia baru, Saudara Sisai Muhammad. Ahlan wa sahlan, Sisai Muhammad, jadilah warga negara yang baik, tebarkan semangat peace and tolerance, dan mari kita selalu melakukan hal yang terbaik untuk bangsa dan negara kita, Republik Indonesia. Hindari segala macam pertikaian yang menyebabkan kita masuk dalam kesulitan diri, kesulitan keluarga, dan kesulitan kelompok. Lebih baik kita diam jika kita tidak bisa berbicara baik. Hadza wallahu yar'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.